Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dalam channel YouTube Madrasah Aliyah Negeri 3 Bantul dalam program Sapa Mantaba. Oke, nah perkenalkan nama saya Safa Salsabila Ulia Tafida dari kelas 12 Agama 2. Nah, saya di sini nanti akan membersamai narasumber kita dalam program Sapa Mantaba ini. Nah, sebelum itu kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Nah, lalu kita izinkan dulu untuk perkenalan dulu kepada Kak Khalidah. Kami persilahkan dulu. Silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Khalidah Nailil Muna, bisa dipanggil Khalidah atau Muna juga bisa. Halo Kak Muna. Halo, salam kenal. Salam Safa kenal. ya? Iya, Safa. Oke. Betul. Nah, kebetulan aku alumni MAN 3 Bantul nih. Nah, ini sebelumnya dulu waktu lulus ini lulusan tahun berapa, Kak? Aku lulusan tahun berapa ya? 2019. Oh, 2019 tuh aku kelas berapa ya, Kak? Kayaknya belum pernah ketemu sama sekali ya. Ini perdana banget ya. Kita ketemu baru pertama kali. Betul. Terus 2019 tuh aku kelas kayaknya masih SMP deh. Masih SMP. Iya, jadi belum tahu. Oke. Nah, dulu ini alamatnya di mana nih? Dari mana ini, Kak Khalidah? Asalnya ya, aku Iya, asalnya asalnya. dari Pati, Jawa Tengah. Wah, jauh ya? Lumayan. Lumayan. 6 jam kalau dari sini Naik motor. Oke. Dulu tuh waktu mondok gitu kok bisa tahu MAN 3 Bantul dari mana, Kak? Kan dari Pati ya, kok bisa tahu di daerah Wonokromo tuh ada pondok, ada MAN 3 Bantul tentunya. Itu dari saudara atau dari kerabat gitu? Dari mana? Kalau tahu dari MAN 3 Bantulnya itu dari mana, aku kebetulan dikasih tahu sama guruku gitu. Oh, Iya, guru, jadi iya. salah satu guru di MTS aku dulu Iya. itu temennya guru di sini. Nah, Oh, kemudian jadi dikenalkan temennya lah. oh gitu. Betul. Iya, habis itu dikasih tahu, oh MAN 3 Bantul gini-gini punya program ini mau nggak sekolah di sini. Dan setelah lihat, oh bagus nih, dan aku juga Masya kebetulan Allah. cari sekolah Iya. yang bisa 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 menyalurkan potensi. Nah, kemudian ya udahlah ke Jogja, ke MAN 3 Bantul. Seperti Masya itu. Allah, ini sangat berbakat sekali narasumber kita yang satu ini. Nah, saya dengar-dengar nih, kalau Mbak Khalidah ini tuh banyak sekali sudah menyalurkan prestasi untuk MAN 3 Bantul. Nah, saya ini sebagai adik kelas kakak merasa kayak, wah, sekali saya menjadi seperti termotivasi. Nah, prestasi apa aja Kak yang udah Mbak Khalidah raih selama di MAN 3 Bantul? Oke, prestasi apa aja nya mungkin aku lupa ya detailnya, Iya. tapi spesifikasinya sebagian besar itu tentang Olimpiade Matematika gitu. Masya Allah, keren banget. Internasional ya kayaknya, saya dengar-dengar. Beberapa ya ada internasional. Boleh disebutkan satu-satu apa aja gitu? Oke, jadi event-event yang menurut aku aku senang banget bisa ikutan di situ. Yang pertama ada SASMO, itu lomba pertama selama ketika aku di MAN. Itu Oke. lomba internasional. SASMO itu Singapore and Asian School Mathematics Olympiad, itu di Keren Singapura banget, tahun keren. 2017. Jadi Iya. itu belum COVID ya Kak? Berarti Belum. Mbak Khalidahnya ke sana. Betul. Keren Alhamdulillah banget. ada kesempatan untuk ke sana. Alhamdulillah, aku jadi pengen deh. Ayo ikut lomba ya. Ya besok ya Kak, doain. Oke, terus apa lagi Kak? Selain itu lomba internasionalnya ada WMI itu di Vietnam. Oh, terus ke Vietnam juga berarti? Iya, kebetulan ke Vietnam, dan Masya Allah. dan dari MAN itu ada 2 orang. Keren Saya banget, dan keren satu orang lagi laki-laki namanya Fahim. Kayak asing kalau itu saya belum tahu. Nanti ya kenalan bisa. Oke, siap-siap. Besok kita ada agendakan untuk 2 orang istimewa ini. Oke. Terus Mbak Khalidah ini ada ada kelebihan menulis nggak? Sepertinya kalau yang saya baca ini dulu Mbak Khalidah tuh pernah menulis cerpen atau apa yang sudah dimuat. Nah, Iya, kalau nulis memang aku suka ya, karena selain kayak bisa dibilang menuangkan perasaan ketika Iya. gabut atau memang lagi pengen buat karya aja, ya. jadi Kayak pernah gitu. dimuat gitu di media Pernah juga. kabar, media massa. Betul, iya. Oh. Ada yang jadi simpanan pribadi, istilahnya ada juga beberapa yang dimuat seperti itu. Salah satunya pas aku masih
Diman itu Ya. dimuat di majalah Bakti. Masya Ya, salah Allah. satu cerpennya. Nah, kalau untuk kan sekarang kuliah nih Kak, ya kan? Nah, kuliahnya di mana? Aku kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta di UNY. Masya Allah. Nah, masuk kuliah ini dulu lewat jalur apa sih Kak? Atau kira-kira tuh ada pantangan apa sebelum itu? Atau langsung jaya aja nih, langsung gampang aja masuk gitu? Gimana Ah, ya. Kak? Boleh Jadi, diceritain sedikit? Oke, siap. Jadi aku dulu masuk kuliah itu jurusan matematika lewat jalur SBMPTN. Masya Allah, Nah, ya. pertama kali mungkin seperti pada umumnya ya, nyoba dulu SNMPTN. Iya. Dan itu pertama banget ya, jalur masuk kuliah yang pertama banget aku coba dan ternyata belum keterima. Iya. Habis itu di SBM. SBM kan kalau kata orang jalur apa ya? Jalur usaha ya. Soalnya Iya, kita betul, ya betul. udah mengerjakan, nilainya berapa, terus kita coba apply di jurusan apa gitu. Betul, betul. Jadi memang jalur usaha sekali. Aku juga merasakan strugglingnya ketika harus SBMPTN gitu. Tapi ya seru sih, harus belajar lagi kan di saat teman-teman SNM udah lega, udah dapet universitasnya betul. sendiri, terus kita masih kayak Harus aduh iya kita harus ya yang lain udah dapet tapi nggak apa-apa, itu kan suatu kayak buat kita tuh buat berjuang lagi nih, belum selesai sampai di sini. Betul. Jadi ya udah SBM ikut, dan waktu itu di tahunku kan kalau SBM tuh teknisnya beda-beda ya per tahun. Iya. Dan di tahun aku bisa nyoba 2 kali dan bisa milih nanti apply-nya di apa namanya. Nggak harus, jadi gini. SBM ikut 2 kali, yang pertama kita dapat nilai, Ya. terus kedua dapat nilai lagi. Nah, nanti nilai tertinggi dari 2 jalur ini Ya. nanti yang dimasukkan gitu. Oh, jadi ada kayak perbandingan gitu ya kak? Oh, Nah, kayak yang jadi lebih tinggi. iya, jadi nggak harus yang kemudian kedua diambil, nggak. Jadi Oh, privilege keren sih, keren gitu. keren. Oke, terus sekarang kan ini masuk tadi jalurnya matematika ya kak? Jurusan. Oh iya jurusan. Maaf, maaf ini rada ini udah siang soalnya. Oke, ini tadi sekarang semester berapa kak kuliahnya? Semester 6 udah hampir tua ya. Udah hampir selesai, berarti kurang 2 semester lagi ya kalau nggak salah. Betul. Amin. Semoga tepat waktu ya. Amin. Doain aku juga ya kak, semoga aku bisa masuk ke univ yang aku harapkan. Amin. Oke, selanjutnya kan dulu kan ya Mbak Khalida ini sebagai alumni ya, alumni Mantaba itu pasti mempunyai pengalaman yang sangat mengesankan. Nah, pengalaman apa yang menurut Mbak Khalida ini paling mengesankan selama ada di Mantaba? Kalau pengalaman mengesankan pastinya banyak ya. Banyak sekali. Kalau paling mengesankan apa ya? Yang pertama karena mungkin aku sekolah dan posisinya merantau, itu Oh iya. first time sekali, pengalaman pertama yang menurut aku nano sih, karena kan berbeda ya. Iya, Ketika betul. harus sekolah kan itu satu perjuangan tersendiri, terus harus jauh dari orang tua, jauh dari Betul, keluarga, itu betul. perjuangan tersendiri yang lain gitu. Jadi kayak Rada double. susah kalau jauh dari orang tua ya. Kalau dari kalau- dekat orang tua kan kita merasa lebih aman karena ada betul. orang tua deket. Nah, Iya. kalau jauh pasti kita kayak mikirnya apa-apa kita harus sendiri Betul, harus tanpa orang mandiri. tua. Ketambahan Terus, ada mondok juga, jadi kan beban pencarian ilmunya 2 nih, di sekolah Ya. secara formal, di pondok juga gitu. Masya Tapi Allah. seneng banget sih selama di MAN ini, apa ya, pengalaman yang berkaitan sama orang. Ketemu banyak orang baru yang berbeda-beda, karena dulu pas waktu aku SD MTS itu kan memang di lingkungan yang deket rumah, jadi belum tentu heterogen, kayak latar belakangnya ya gitu-gitu aja, kita masih sama lah bisa dibilang mostly gitu. Tapi kalau di sini benar-benar heterogen, dari mulai latar belakang masing-masing orang, kemudian dari sikap-sikapnya, karakteristiknya, dan itu membuat aku belajar banyak selain akademik di sekolah gitu. Dan pastinya dari situ kan kemudian kita jadi dapat banyak pengalaman juga kan. Iya, Kayak, betul. tiba-tiba ketemu ini, bisa dapat kesempatan ini gitu. Terus selain itu ketika aku di MAN 3 Bantul, aku ngerasa benar-benar difasilitasi ketika lomba gitu. Jadi Masya Allah. jadi ketika dulu MTS nih, aku kalau lomba harus harus benar-benar milih event tertentu aja, kayak ketika kamu udah siap, kamu yakin nih kamu bisa juara istilahnya. jadi fasilitas yang waktu di MTS tuh nggak yang memfasilitasi waktu di MAN gitu. Secara ketersediaan untuk ikut event-event lebih luas di MAN sih, kayak ketika ada event ini ditawarin ikut, mau lah gitu. Jadi lebih banyak lah kesempatan yang datang ketika MAN
gitu. Keren banget ya ini narasumber kita yang satu ini. Nah, tadi kan Mbak Khalida ini dulunya juga di pondok ya. Nah, betul. ini saya ini pengen tahu ya, gimana sih caranya membagi waktu antara di sekolah dan di pondok jadi bisa kayak sama-sama imbang gitu. Soalnya seperti kalau saya bayangkan tuh banyak sekali kegiatan yang membuat susah untuk membagi waktu. Bagaimana Kak? Yang pastinya sih setelah makin kesini ya, sekarang kan Mbak juga masih mondok ya. Iya. Yang paling penting itu menurut Mbak itu sih manajemen waktunya. Buat to-do list setiap pagi kayak aku mau mengerjakan apa aja sih hari ini gitu. Dan harus ditepati, harus konsekuen. Jangan-jangan nanti kita udah bikin rapi-rapi to-do list, aku mau ini, tapi nggak dikerjain sama aja. Terus ketika masanya untuk melakukan sesuatu ya fokus di situ. Kan kadang ada orang yang multitasking ya, itu sebetulnya menurut aku keren, tapi aku kurang setuju juga karena kadang malah nggak jadi gitu. Kita ada di sini pikirannya tapi kemana-mana, itu nanti kurang maksimal gitu. Jadi ya udah istilahnya be present. Kalau lagi di sini mikir yang di sini, nanti kalau udah jangan pindah kesana-sana iya, gitu. betul. Jadi pas nanti saatnya udah pindah kegiatan ya udah baru mikir yang kegiatan baru kayak gitu. Gitu sih. Keren banget. Kalau aku sendiri ya pasti susah buat bagi waktu. Tapi keren loh Mbak Khalida ini bisa nyampe ke Vietnam, sampai ke Singapura ya tadi. Oke. Alhamdulillah. Kemudian ini untuk yang terakhir ya ini untuk Mbak Khalida ini, pesan dan kesan apa sih yang mau diberikan untuk pesannya ke adik-adik, ke teman-teman yang seangkatan dengan saya ya, yang otomatis yang langsung yang kelas 12 yang mau masuk ke universitas ya ini. Karena masa-masa sekarang untuk saya ini di masa-masa kita mencari jati diri. Kita bingung, kita mau menjurus kemana, kita passionnya di mana. Untuk saya sendiri pun juga sebenarnya masih rada bimbang. Nah, ini pesannya dari Mbak Khalida ini apa untuk adik-adik yang sedang sekarang di sekolah di Mentawai? Oke. Pesannya ya, karena aku ngelihat teman-teman pasti masih muda, masih banyak peluang dan kesempatan. Aku rasa yang paling penting untuk kalian adalah ayo nyoba hal baru sebanyak-banyaknya, belajar hal baru, jangan takut, dan ketika ada kesempatan datang, ketika kalian mampu, dan aku yakin pasti mampu sih, dicoba aja gitu. Karena kita sesuatu yang aku pelajari sekarang adalah banyak hal yang kita banyak sesali karena belum ngelakuin itu daripada sudah melakukan tapi gagal. Jadi kayak kenapa ya kemarin aku nggak ikut ini misal, atau dibanding ke penyesalan ketika udah ikut tapi gagal, itu tuh lebih bagus gitu loh, lebih mending daripada nggak ikut sama sekali. Karena terkadang kan kegagalan adalah suatu pelajaran ya, suatu pelajaran yang sangat berharga. Tapi ya terkadang ada orang tuh kalau misalnya mau memulai sesuatu tuh udah pesimis duluan Kak. Jadi kalau mau memulai itu kayak iya nggak ya, maju nggak ya, apa nggak gitu. Usah aja gitu. Makanya itu kayak keren banget kalau misalnya Mbak Khalida bisa sampai di titik saat ini. Alhamdulillah sih. Nah tapi ketika menemui hal seperti itu, dan wajar banget, menurut aku tiap orang akan merasakan rasa pesimis ya. Tiap mau mulai sesuatu, apalagi hal yang baru. Nah kalau boleh nih memberikan saran, kalau menurut Mbak, kalau misalkan memang dari diri sendiri sudah sudah mencoba untuk meyakinkan tapi belum bisa, saran aku coba deh cari lingkungan yang suportif, kayak cari teman-teman yang bisa satu visi. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi ya, lingkungan itu sangat. Jadi ketika kamu pengen nyoba lomba sesuatu, kamu coba lihat apakah teman-teman sekeliling kamu ada yang sudah mencoba hal itu dan sudah sudah settle lah istilahnya, atau belum. Kalau sudah ada, coba dekati, terus coba tanya-tanya pengalamannya. Nah itu bisa membantu kita untuk optimis, untuk yakin kalau kita juga bisa kayak gitu. Karena lingkungan yang positif tuh jadi membuat kita kayak bisa menambah, mengupgrade diri sendiri. Yang tadinya misalnya kita nggak bisa, jadi aku harus bisa. Iya betul. Nah baik. Nah itu tadi banyak sekali ya pelajaran yang dapat kita ambil dari podcast kali ini dengan narasumber yang sangat luar biasa. Nah besok mungkin bisa ya Kak kita
ngobrol-ngobrol, kita bincang-bincang santai lagi bisa, kayak gini. kita agendain Oke, aja. siap. Nah, oke, segitu aja dari saya. Semoga dengan pembincangan kita tadi bisa banyak membawa manfaat, motivasi untuk saya maupun semua siswa-siswi yang ada di Mantiga Bantul. Baik, saya Safa Salsabila Odia Tafida dari kelas 12 Agama 2 ingin undur diri. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.